Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimanakah terjadinya hari kebangkitan. Sebelumnya kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya serta orang-orang yang istiqomah yang mengikuti sunnahnya. Pemirsa, menjadi sangat penting ya kita untuk bertafakur ya, untuk berpikir bahwa meyakini ya hari kebangkitan ini nanti akan terjadi ya, merupakan bagian dari keimanan ya, kita untuk percaya kepada hari akhir. Ini termasuk perkara yang gaib. Dan inilah keistimewaannya ya untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu timbul pertanyaan ya, bagaimanakah ya hari kebangkitan atau terjadinya hari kebangkitan itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari kebangkitan ini dimulai dengan peniupan atau asyur ya. Peniupan yaitu peniupan sangkakala yang Allah tugaskan kepada malaikat Israfil untuk meniupnya ketika diperintahkannya untuk itu ya. Dan dijelaskan ya dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Abdullah ibnu Umar ibnu As radhiyallahu anhu qol ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masyhur qala qarnuin yunfakhu fih. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang Arab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya, apa yang dimaksud dengan asyur? An Abdullah ibnu Amr ibnu As ini berkata kepada seorang Arab datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya bertanya apa yang dimaksud dengan asyur. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sangkakala yang ditiup. Jadi yang dimaksud asyur itu sangkakala yang ditiup. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, dan beliau menghasankannya ya.
serta diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Hadis ini juga disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 3568. Jadi disahihkan hadis ini oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 3568. Berapa kali sangkakala itu ditiup? Dalam masalah ini terjadi adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Hafiz Al-Hakami menyatakan 3 kali, yaitu tiupan al-faj'u, keterkejutan ya, kemudian tiupan as-sa'iq, kemudian tiupan kebangkitan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa Al-Quran mengabarkan 3 kali tiupan. Pertama ialah tiupan al-faj'u, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml ya, surat ke-27 ayat 87, yang berbunyi, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan semua mereka datang menghadapinya dengan merendahkan diri. Kemudian yang kedua yaitu tiupan as-sa'iq. Tiupan as-sa'iq ini tiupan kematian. Dan yang ketiga tiupan qiyam atau bangkit, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, wa nufikha fis-suri fasa'iq man fis samawati wa man fil ardi illa ma yasha Allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Sebagian ulama berpendapat 3 tiupan sangkakala tersebut menjadi 2, yaitu tiupan al-faz'u sebagai awalnya dan diakhiri dengan tiupan asy-sya'iq. Kemudian yang kedua adalah tiupan al-qiyam. Inilah yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menyatakan tiupan sangkakala terjadi 2 kali. Pertama, tiupan al-faz'u ditiup lalu manusia terkejut dan mati kecuali yang Allah kehendaki. Dan kedua, tiupan al-qiyam, kebangkitan, yang ditiup lalu manusia bangkit dan bangun dari kubur mereka. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai referensi bisa dilihat di kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Dan inilah yang dirojihkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh dalam syarah beliau terhadap kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian juga di syarhu Lum'at al-I'tiqad oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian di Tahqiq Ashraf Abdul Maksud halaman 114. Demikian ya secara singkat bagaimanakah terjadinya hari kebangkitan itu. Peristiwa ini akan terjadi dan harus kita yakini ya. Sebagai umat Islam kita harus meyakininya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.